Jadi sebenarnya Supi itu nih kalau menurut saya, Iya. Supi itu adalah sosok yang culture kalau kata anak sekarang, Mbak. Mansur Al-Halaji itu. Tapi sama kan sebenarnya sama Fir'aun itu. Kalau secara ininya lah ya apa namanya secara bahasa, Fir'aun juga ngaku Tuhan. Oh Tadi iya kan benar. tadi anal haq. Firaun mengaku Tuhan. Mungkin perbedaannya gimana tuh? Ayo, kalau cinta itu tadi ya cinta ke perempuan, cinta ke orang tua, cinta ke Allah. Itu bisa nggak sih dibagi gitu? Udah ngopi udah? Udah dong. Mbak kan umur Bapak nih udah lumayan banyak. Lumayan banyak dibanding saya banyakkan Bapak. Iya dah. Nah selama naon orang Sunda bilangnya selama nyuhun sirah, salila nyuhun sirah naonnya. Kalau kata orang Jawa mah selama pala lu masih nempel di leher. Iya begitu. Punya pala puyeng, Nggak punya pala serem. Kalau kata TikTok. Dulu kan itu Dulu. 2000 sebelum Covid. Iya, sekarang lebih. Lebih puyeng kan? Enggak lah. Ya maksudnya selama hidup lah. Iya, selama hidup. Nah, itu ada nggak nih kisah-kisah yang ya tentang percintaan gitu. Dari itu umur sebelum sebanyak sekarang kan. Soalnya kalau kata Aib, Baba ini kalau soal percintaan trafiknya naik terus. Gitu. Padahal dia itu sebenarnya biasa begitu. Biasa ya. Salah orang. Enggak itu. Dia padahal. Ada nggak Mbak kira-kira mungkin apa gitu bisa berbagi sama anak-anak muda sama adul mungkin. Ada yang gue inget banget tuh. Dulu tuh waktu zaman di asrama di Cianjur, gue punya temen orang Sumatera. Lahirnya di Sumatera tapi aslinya Cianjur. Itu namanya si Kutsi namanya bagus, Mutawakil Husaini. Said Nasr sama Said Indonesia digabungin gitu. Iya, good sih. Nanya, manggil abang, bang, menurut lu ini anak-anak pada pacaran gimana sih? Gitu. Dia kurang inilah gitu kan istilahnya. Karena dia orang pintar nih. Orang pintar emang soleh juga maksudnya. Inilah cerdas gitu. Menurut lu gimana? Waduh, ini pertanyaan kalau dijawab asal-asalan kelihatan begonya gue nih. Gitu. Tensin juga. Walaupun ada goblok. Tensin juga. Soalnya jarak kelas gitu. Jarak kelas nanya sama yang duduk di belakang kelas kan. Wah, naikin pamor dikit. Langsung aja ngecablak langsung aja gitu ngomong. Begini bang, sama abang juga karena tinggal lama di Sumatera. Abang-abang jadinya. Kalau kata Sunda mah. Begini, kalau menurut gua nih, ya karena ya nyombongin lah gitu. Sebelum kita cinta ke Allah, kata gua, kita cinta sama yang dekat-dekat dulu dah, sama yang kita kenal dulu dah gitu. Karena sama Allah emang kayaknya belum kesampaian gitu. Sama cewek dulu nih. Kan Allah ngasih sama kita tuh nafsu segala macam kan gitu ya. Rasa ya. Kan cinta sama perempuan itu kan sangat harus disyukuri. Kalau lu cinta sama laki-laki, waduh. Iya maksudnya, apalagi pacaran sama laki-laki, benar, waduh. Bahaya kan. Benar-benar harus disyukuri itu ya. Iya, harus disyukuri. Lawan jenis itu kan fitrah manusia juga. Yang penting ada batasannya. Ya. Yang penting ada batasannya. Walaupun bebas. Karena kan puncak daripada kebebasan adalah tahu batas. Iya, gitu. Puncak daripada kebebasan tahu batas. Sampai dia bengong. Terus mungkin nggak ekspektasinya nggak begini nih gitu. Dia nanya nih sama guru, sama ibu Yai. Dia tanya tuh jawabannya itu benar nggak? Dibenerin sama ibu itu. Iya kurang lebihnya sedikit membenarkan lah. Di checklist lah begitu. Iya begitu. Terus dia nanya lagi caranya gimana sih gitu.
Enggak ke apa namanya, enggak ke wanita nih misalkan gitu, ke Allah tuh. Kita lagi sholat lah kata dia, lagi sholat nih biar inget sama Allah lah, ceritanya biar khusyuk lah gitu. Dulu pernah dikasih tahu sama Babe gitu, kebenaran itu juga. Babe pernah cerita, sholat mah kayak orang dulu pacaran gitu, begitu kata Babe. Wush, bagaimana tuh Babe? Ada aja analoginya. Begini contohnya nih, misalkan dulu sih contohnya nggak, namanya siapa gitu lupa, kita pakai contoh lain lah. Namanya Ridwan nih, misalkan punya cewek, si Ridwan tinggal di Bogor, punya cewek orang Bandung gitu, sebut aja namanya Ulia misalkan gitu. Ini kan di Bogor sama di Bandung jauh nih gitu, di Bogor sama Bandung jauh. Misalkan si Ulia ini kuliah atau pesantren di Bandung, si Ridwan ini di Bogor, pengen ketemuan nih misalkan bulan depan nih sama si ceweknya. Kan itu kan beberapa hari ke belakang sebelum dia ketemu pasti dia inget mulu temen dia tuh, untuk cewek tuh gitu. Gitu. Pasti terngiang-ngiang gitu. Bahwa dikru. Iya. Mau ke warung, tadinya harus ke kiri, ke kanan ke arah Bandung gitu. Warungnya di mana? Warungnya di Bandung. Saking tadi. Gitu. Karena apa namanya? Inna lil mahabbati jazbah. Aja. Cinta itu mempunyai magnet. Gitu. Jadi bawaannya main ke Bandungnya ngistang lagi gitu. Kan kalau orang puasa ke Jatinangor. Bini itu mah. Iya. Lanjut ya? Lanjut. Nah, pada saat hari bertemu, apalagi kan udah inget gitu. Pas bertemu, udah yang lain kontrak udah. Iya, benar. Dipanggil juga kagak bakal nengok itu mah udah gitu. Sama gitu. Iya, begitu ya. Kayak kita mau sholat, ingat Allah dulu di luar sholat. Terus ingat Allah pada saat kita wudhu, kita takbir Allah, udah tuh kita lagi sama Allah. Udah jangan inget-inget yang lain. Karena di luar sholatnya kita ingat tuh. Itu cinta tuh, ngomongin soal cinta mana. Ada kisah dulu Laila Majnun. Iya. Bukan ibunya Aib ya? Laila Majnun. Iya, karena cinta nih, karena cinta. Sampai begini, apa namanya, sampai si Majnun ini nyiumin tembok rumah Laila, seakan-akan Laila yang dicium. Itu kalau udah cinta begitu tuh. Iya. Begitu. Iya, gampangnya begini lah. Kok bisa sih begitu? Begini, Mang Dadeng misalkan ngelihat jemuran nih di rumah orang, kebenaran kelihatan tuh. Mang Dadeng ngeliat BH, yang dilihat BH apa-apanya tuh? Kebayangnya. Jemuran. Udah begitulah. Gampangnya. Si Majnun begitu tuh. Diciumin tembok rumah Laila. Ada suatu kisah Laila Majnun itu sampai begini. Cerita uniknya. Tadi kan nyeritain cerita uniknya. Si Laila bapaknya ngadain pesta. Syukuran lah. Ngadain syukuran di kampung. Nah, Majnun biasanya nggak menghiraukan acara-acara seperti itu. Iya. Karena bapaknya Laila, sang pujaan hati yang ngadain, datanglah si Majnun ini. Si Majnun datang ke pestanya. Kan biasanya kalau misalkan pesta itu ada prasmanan lah gitu ya. Gitu. Nah, prasmanan kebetulan yang jaganya itu si Laila, pujaan hati si Majnun ini. Kois gitu. Ngantri nih si Majnun nih. Pas bagian si Majnun datang, Laila itu piring dari kaca nih. Bukan dari rotan, bukan. Peci itu mah. Dipecahin tuh piring di hadapan para tamu, di hadapan keluarga si Laila sendiri gitu. Yang anehnya si Majnun ini tersenyum. Tapi halayak ramai di situ. Wah, alhamdulillah kata si Laila udah nggak demen lagi sama si Majnun kan. Gitu, udah nggak suka lagi. Sampai keluarga Laila bilang begitu. Tapi Majnun senyum. Ada satu orang nanya sama Majnun, penasaran. Lu ngapa senyum? Kan lu udah dipermalukan di banyak di halayak ramai itu. Senyum, ngejawabnya begini. Gua bukan dipermaluin. Gua itu disuruh balik lagi ngantri biar ketemu lagi sama si Laila. Kalau misalkan gua langsung makan, gua nggak ketemu lagi sama Laila. Begitu. Luar biasa ya. Gitu.
prasangka itu. Kalau udah cinta begitu, cinta rindu piring habis. Iya ya. Mungkin 3 kali itu. Ayo, kalau cinta itu tadi ya, cinta ke perempuan, cinta ke orang tua, cinta ke Allah. Itu bisa nggak sih dibagi gitu? Kalau menurut Mang Gading lah, bisa nggak kira-kira? Ngomong koreknya coba itu. Kalau cinta dibagi, jadi ini sih Pak, kayak kisahnya Sayyidina Husain yang bertanya sama Imam Ali sama Sayyidina Ali, bertanya, ayah gitu atau bapak gitu, bisa nggak sih, apakah engkau mencintai aku gitu? Bukan teman tadi Husain ini bukan? Bukan, ini Sayyidina Husain, cucunya Kanjeng Nabi. Apakah engkau mencintai aku? Ya. Gitu. Terus apakah engkau juga mencintai ibu? Gitu. Iya. Lalu apakah engkau juga mencintai kakek? Mencintai engkau gitu. Iya. Sayyidina Rasulullah. Kurang enak ya pakai engkong ya. Jid. Iya. Lalu bagaimana, kata Sayyidina Husain itu, bagaimana bisa ada beberapa cinta di dalam satu hati? Nah, itu. Gitu. Kok bisa gitu, kata Sayyidina Husain. Kan ini masih kecil, pertanyaan bobotnya udah ke situ. Sayyidina Husain iya. Iya. Terus kata Sayyidina Ali, iya, saya mencintai engkau, mencintai ibumu, mencintai kakek gitu. Atas dasar cinta kepada Allah gitu. Jadi cintanya satu, cinta kepada Allah, dan manifestasinya, outputnya itu kayak si Kemen. Itu jadi cinta kepada makhluk, kepada ciptaannya, kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah, kepada Sayyidah Fatimah, ya maksudnya nanti hasil daripada cinta kepada Allah itu akan menimbulkan cinta kepada keluarga, kepada anak. Hablum minallah, hablum minannas. Iya. Hasil berarti bisa bercabang ya dari Allah bercabang. Jadi tetap intinya satu, mulainya harus dengan cinta kepada Allah. Gitu. Agar cinta yang lain karena Allah juga gitu. Ana uhibbuka. Ada lebih itu. Iya. Pujangga gitu. Ana uhibbuka fillah ya. Iya. Tapi kalau begini bisa enggak? Bisa ya? Ya udah. Gimana Pak? Gini. Kayak misalkan contoh, kayak kemarin ngebahas tentang gunung. Ini kan namanya si Kemet tuh. Si Kemet. Sama saya itu. Oh iya, bertiga ya. Soalnya kalau ngobrol berdua, yang ketiganya lanjut. Nah, itu apa namanya? Gunung. Tadi si Kemet itu mencintai gunung. Suka lah gitu ya. Suka gunung gitu. Misalkan suka gunung, cinta gunung lah gitu. Ciptaan Allah gitu. Nah, dia suka gunung gitu. Nah, kan di gunung itu banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hewan, banyak makhluk-makhluk lain lah gitu ya. Gitu. Dia fokusnya gunung. Di saat si tumbuhan ini ada yang mati, ada yang ditebang gitu kan. Ada yang hewan ini ada yang mati, ada yang kabur ke tempat lain gitu kan. Tapi karena dia cintanya ke gunung gitu kan, dia tetap mencintai gunung walaupun ada yang hilang dari gunung itu, atau ada yang mati gitu kan. Atau kayak misalkan seorang orang tua gitu kehilangan anaknya, meninggal gitu kan, dia tetap tidak terlalu bersedih karena itu titipan. Tetap dia mencintainya Allah pusatnya gitu kan, kurang lebih ya. Pusatnya ya. Iya begitu. Jadi itu Kemen Kemen ya, jadi mencintai gunung ketika entitas, ketika isi makhluk-makhluk yang ada di dalam gunung itu pergi, ya dia tetap mencintai gunung gitu, karena ya ini pusat kecintaannya gitu kan. Jadi inti. Jadi ketika nggak ada apapun ya tetap dia mencintai itu. Bisa ya, mungkin seperti itu. Kayak gitu, karena emang ya cinta itu kan bahkan kadang merasa ketika sudah cinta itu
kadang ya merasa kita itu satu, kayak kalau kata Sohibul Maulid Simtudoror Habib Ali Al-Habsyi itu beliau itu mengatakan bahwa aku adalah yang mencintai dan yang dicintai adalah aku. Kita adalah dua ruh menghuni satu jasad. Katanya gitu, Pak. Jadi menghuni satu jasad. Karena emang ya saking menyatunya. Seakan-akan sudah. Ya maksud apa Imam Ali ini, Imam Al-Habsyi ini ya kecintaan terhadap Rob, kecintaan terhadap Sang Khalik, kepada Allah gitu. Sama kayak ini mungkin siapa tuh? Mansur Al-Halaji. Bukan pakai S kan ya? Maggie S. Mansur S yang nyanyi. Oh iya. Maggie Jet. Iya begitu. Jadi dia ini ya itu tadi sudah sampai ke titik fana, hatinya itu sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Gitu. Jadi di gunung kali nggak balik lagi mungkin masalah hal itu. Dia saking ya menyendiri dan menikmati berdua dengan Baba deh. Iya. Sama gua lagi ya. Kan kita masa aib. Iya, enggak ada. Iya. Bersendiri ya. Iya. Baba ditaruh di dalam tempat kosong, gelap, sunyi, kadang bahkan mengerikan. Tapi di situ Baba berdua sama sang kekasih. Betah nggak? Betah. Apalagi kekasihnya Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, yang mengurus alam semesta. Aman atau dekingan? Usah. Mungkin kayak gini, bisa jadi kita itu. Gimana? Misalkan kayak si Ridwan lagi lah gitu ya. Misalkan kita contoh misalnya si Ridwan nih datang ke rumah ceweknya nih. Gitu, datang bertamu ke rumah ceweknya gitu kan. Disediakan makanan, susu, kopi, air putih, makanan, pizza segala macam yang enak-enak lah disediain, disuguhkan gitu. Tapi si Ulia ini nggak ada di situ, di dalam di kamar aja gitu. Kayaknya makanan juga hambar kayaknya. Iya. Mendingan berdua tadi ya. Gitu. Nggak ada apa-apa, yang penting berdua aja gitu. Iya benar. Mungkin kan baru mau bilang mungkin kopi pun akan terasa pahit. Kalau kata ini ada sastrawan Wiranagara itu, kopi ini akan selamanya pahit sebelum kau celupkan senyumanmu. Ya itu, karena emang gak senang, hatinya itu udah dipenuhi dengan kecintaan kayak gitu. Terus gimana tuh Mansur Al-Halaji itu gitu. Hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga apapun yang dia lihat ya, yang dia ingat tetap Allah. Apapun yang dia pegang, yang dia ingat tetap Allah. Kayak tadi si Laila Majnun. Tembok dianggapnya Laila gitu. Jadi udah Allah. Gitu, Pak. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Kalau lagi gitu. Luar biasa apa biasa di luar? Di situ kan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi udah emang Allah sampai dan ini tuh udah di tahap nggak bisa diikuti oleh orang-orang yang memang nggak sama kayak Laila tuh jadi. Kayak Mansur Al-Halaji ini. Iya, gitu. Dan beliau ini mencintai Allah. Nggak tiba-tiba begitu, tetap dia itu melalui proses belajar kan Junaidi Al-Baghdadi itu kan mereka ya Mansur Al-Halaji ini belajar syariat, fikihnya dia belajar, tauhid, tasawuf, nahwu, sorof pasti belajar kayak gitu. Untuk mencapai ke sana. Untuk sampai ke usul ke hadrah qudsiyah gitu, merasa apapun penglihatannya, apapun yang dia rasakan, yang diingat tetap Allah gitu. Sehingga dia mengatakan bahwa anal haq itu kan masyhur. Dia datang ke pasar teriak anal haq, dan pandangan ulama syariat saat itu ini berbahaya. Tidak berbahaya buat Mansur Al-Halaji, tapi kan berbahaya buat orang-orang yang melihat dan tidak sampai jadi tidak bisa kalau untuk diikuti kan, karena ya itu dia itu hanya berdua yang dia rasakan. Imam Ali itu ya. Dia itu hanya dengan sang pencipta gitu, hingga pada akhirnya beliau itu dipenjarakan, ditahan waktu dinasti Abbasiyah kan. Iya, dinasti Abbasiyah. Ini kalau nggak salah benar tahun 922 itu kan.
akhirnya dihukum mati kan sama ya perintah dari apa namanya Abbasiyah itu dari dinasti pemimpin Abbasiyah. Abbasiyah. Karena ditakutkan banyak yang mengikuti belum kan saatnya sesat mungkin. gitu kan. Jadi ngeri juga kalau ada orang-orang begitu tidak melalui tahap belajar apapun, tidak melalui tahap pembelajaran syariat yang cukup, ujuk-ujuk ke makom hakikat seperti itu. Sementara kalau di Kifayatul Adqiyah nih, syariat itu syariatu kasyapinati. Syariat itu seperti perahu. Wal haqiqati kalau seperti intan lu'lu katanya gitu. Dan di mana intan lu'lu ini hanya ada di lautan. Gimana mau dapat intan tersebut kalau tidak menggunakan syariat tadi, menggunakan perahu gitu. Jadi harus pakai apa sih namanya? Pakai alat lah. Pakai alat dengan ya itu proses. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Nah itu udah kayak gitu akhirnya dihukum mati karena berbahaya juga kan, takutnya menyesatkan. Akhirnya disalib dan sebelum dieksekusi itu Mansur Al-Halaji itu ya berdoa gitu, semoga orang-orang yang mengeksekusi ini diampuni gitu. Doain. Karena ya mereka menjalankan dengan makomnya, menjalankan perintahnya gitu. Saya berjalan atas takdirnya dan lalu siapa saya yang menentang terhadap cintanya gitu kan. Akhirnya ya dibakar itu kan, abunya dibuang di sungai apa lupa saya namanya, pokoknya ada salah satu sungai dan abunya itu dibuang dan abunya dibuang tapi kisah dan cintanya tidak tenggelam. Mansur Al-Halaji. Masya Allah itu sampai sekarang terdengar itu cerita-ceritanya itu. Gaung-gaungnya masih Mansur Al-Halaji itu. Tapi sama kan sebenarnya sama Fir'aun itu. Kalau secara ininya lah ya apa namanya secara bahasa, Fir'aun juga ngaku Tuhan. Oh iya. Tadi kan tadi anal haq. Fir'aun mengaku Tuhan. Mungkin perbedaannya gimana tuh? Mungkin kalau Fir'aun itu kan dia mengaku Tuhan dan meniadakan Tuhan yang lain. Gitu. Maksudnya Tuhan yang benar gitu. Meniadakan Allah. Kalau Mansur Al-Halaj dia itu mengaku Tuhan dan meniadakan dirinya. Gitu. Jadi Allah. Gitu. Jadi Mansur Al-Halaj mah mentiadakan dirinya. Kalau Fir'aun mentiadakan Allah. Bedanya segi itu tadi ya pendidikan itu bedanya ya sedikit lah bedanya. Memang itu tadi kan terkenal sufinya gitu. Al-Halaj itu pendidikannya juga luar biasa. Ngomongin soal cinta sufi gitu kan. Sufi itu kan banyak yang terkenal kayak Jalaluddin Rumi, Asyibli, iya kan? Abu Hurairah mungkin yang jarang disebut sufi mungkin. Sebenarnya kan kalau kita tarik benang merah garis tentang sufi ini sejarahnya, itu ada yang mengatakan. Tadinya mau bilang Megijit Pak, benang biru. Iya, benang biru. Kalau narik benang di bangunan repot juga. Iya. Balik lagi Bang. Tadi itu apa namanya Ahlus Suffah disebutnya. Ahlus Suffah. Nah itu tadi Abu Hurairah, gitu kan. Terus siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di serambi-serambi Masjid Nabawi. Itu disebut Ahlus Suffah. Jadi cikal bakal sufi itu, cikal bakalnya itu orang-orang yang tinggal bersama Nabi di serambi Madinah. Serambi Masjid Nabawi itu. Seperti tadi Abu Hurairah yang terkenal. Dan beliau pun sebenarnya orang-orang yang menengah ke atas gitu Abu Hurairah. Dari apanya nih? Dari hartanya, gitu. Ekonominya. Dari ekonominya juga. Terus apa namanya beliau juga pas zaman Sayyidina Umar itu menjadi pejabat gubernur Bahrain kalau nggak salah. Jadi sufi itu sebenarnya orang-orang yang disipliner gitu. Orang-orang yang sangat disiplin. Mungkin di atas disiplin kalau anu bilang. Kalau disiplin kan dakwah mungkin ya bahasa Indonesianya. Tapi sudah di tahap istiqomah. Dawam itu kan ya gampangnya lah gitu ya. Dawam itu kan sesuatu yang dilakukan secara kontinu. Gitu kan. Kalau istiqomah sesuatu yang dilakukan secara kontinu dan mengingat Allah.
Tuh, sufi. Jadi di atas disiplin. Iya. Orang-orang sufi itu. Tadi itu. Jadi mereka kayak Abi Hurairah itu Abu kan Hurairah. belajar itu belajar sama Kanjeng Nabi meriwayatkan berapa ribu hadis kan beliau itu kan. Masya Allah. Itu tuh sufi. Kayak siapa tadi? Jalaluddin Rumi terkenal sampai ke Eropa. Iya. Gitu. Dan kalau ini sufi itu kan ya tadi banyak sebetulnya ya diartikan mau kalau ke ranah tasawuf nanti mereka itu pelakunya. Kalau secara bahasa sufi itu jadi sebenarnya sufi itu nih kalau menurut saya sufi itu adalah sosok yang culture kalau kata anak sekarang, Mbak. Ada. Culture, Bang. Kurang culture apa? Kita lihat dulu dari kata sufi ini. Sufi itu dari kata sofaun, bersih, suci gitu kan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sufi itu diambil dari kata sufun, suf, wawu, fa, suf. Itu artinya wall. Wall, suf itu sufun, itu wall. Dan memang betul ini jadi culture. Tradisi saat itu orang-orang sufi itu benar. Tradisi saat itu orang-orang sufi itu memakai yaitu pakaian dari wall dan itu jadi culture di kalangan-kalangan ya di semenanjung Persia sana itu pakai pakaian begitu. Itu jadi culture. Kalau kita dilihat itu kan culture itu secara etimologi, secara lughah, secara bahasa gitu kan kebiasaan, tradisi atau adat. Ya culture, kultur kan, kultur. Dan kalau secara terminologi mungkin ya itu kegiatan atau ya yang dilakukan oleh orang-orang di daerah tertentu atau di tempat tertentu. Ya ini gitu, culture kan dia pakai baju wol semua orang pakai. Akhirnya itu kan culture kan. Ya anak-anak sekarang juga yang culture itu ya mereka juga kan yang nongki-nongki, ngopi-ngopi ngobrol perkara iman ya. Ngopi kayak gitu mudah-mudahan ya. Iya mereka juga kan dengan ya pakaian mereka ini berlomba-lomba supaya diikuti oleh banyak orang gitu kan. Biar ya jadi yang mengikuti mereka katakan culture. Gitu. Padahal ya founding father-nya ya sufi juga culture ini. Dari pakaian gitu kan. Jadi pakai wall semua. Terus apalagi kesamaan nih kalau ngelihat kesamaan sufi itu identik dengan apa, Mbak? Minumannya deh. Minumannya kopi. Kopi. Anak culture nih sekarang pasti ngopi, Mbak. Bahkan sufi lebih culture dong. Karena sudah dari dulu dan yang menemukan kopi itu kan orang-orang mereka di abad ke-9 lah. Di abad ke-9 ya itu menemukan kopi ya sejarahnya bisa cek di Wikipedia mungkin. Kopi itu. Ya, jadi mereka yang menemukan itu dan anak-anak culture sekarang minum mengikuti kopi. Sufi kan? Enggak sih sufi yang culture yang kayak sufi gitu. Anak-anak culture ngikutin sufi gitu dong. Terus sebelum minum kopi, selain kopi nih anak-anak culture minum pasti punya minuman lain. Sufi juga punya minuman lain. Apa tuh? Sebelum adanya kopi di abad 9 itu ya di abad 8 Sufi itu minumnya teh. Anak-anak culture matcha. Matcha. Ikan minum begitu, Mbak. Culture juga berarti. Itu semua orang minum teh saat itu. Kan? Semua orang minum kopi saat itu. Ya mereka culture gitu. Sufi itu ya culture gitu. Ngomongin bisnis mungkin sekarang ngomongin kayak trading saham Bitcoin gitu ya bisnis lah kayak gitu bisnis lah dagang financial freedom kayak gitu ya sama ya iya sama Sufi juga kan banyak juga yang kaya dari pakaian yang keren Syekh Abdul Hasan As-Sajili kurang kaya apa kurang hype bisa apa coba sekarang ya 5 kali ganti bajunya kalau sholat tiap sholat ganti bajunya keren semua kurang culture apa berarti emang founding father-nya itu ya Sufi ini yang culture itu jadi yang sekarang baru lah ngikutin Sufi mudah-mudahan iya gitu mudah-mudahan iya tapi bener itu culture ya
Iya, baru tahu. Ya juga. Bener ya. Tapi ngomong-ngomongin tadi masalah apa tentang masalah lagi tentang Supi culture itu kan tadi kan ngopi nongkrong gitu kan musyawarah mungkin ya. Iya, emang diskusi kan. Ngopi kan? itu diskusi temen ngopi yang paling enak selain rokok, Mbak. Dialog. Makanya para Supi itu mereka dengan rakusnya belajar agar kualitas dialog mereka itu tetap terjaga. Jadi dialog gak, ya mungkin ada bercandanya, cuman tetap ada bobotnya. Gitu. Tadi Bang Ledeng ngomongin soal tadi dialog, apa namanya kongko, gitu kan, bisnis gitu. Sama itu apa namanya Sufi juga berbisnis, berdagang gitu. Kayak apa namanya di Quran itu di surah Al-Fatir lah kurang lebih kan apa tijaratan lan tabur. Berdagang atau bermuamalah gitu dengan Allah lan tabur, tidak pernah merugi. Langsung ke Allah tadi. Karena kan Sufi kan itu tadi fokusnya ke Allah itu. Gitu. Banyak itu kayak contoh yang di Indonesia itu ada yang terkenal dengan guru sekumpul. Gitu. Punya apa namanya badan usaha gitu kan, beliau itu yang diatur oleh muridnya kalau nggak salah gitu. Itu beliau sampai setiap 1 minggu sekali, zaman beliau masih hidup itu pada saat itu 1 minggu sekali sedekahnya itu membagi-bagikannya harta beliau itu 1 miliar. Zaman itu berarti kalau sebulan 4M. Kalau sekarang berapa sih? Banyak kali. Aduh, seminggu saya abah guru sekumpul itu. Abah guru sekumpul. Tapi kalau kegiatannya kita lihat kan dari itu ngajar gitu kan. Apa maulid segala macam gitu. Undang apa namanya segala. Ya banyak lah gitu kegiatan-kegiatannya gitu. Tapi bisa seperti itu karena itu punya badan usaha Karena beliau mah sudah ditungguin sama rezeki. Jadi rezeki yang nunggu beliau yang nyarinya gitu. Udah kayak di itu tadi apa namanya kata Rasul kan dicari sama rezeki itu kan kayak apa namanya? Oh iya, apa namanya? Rezeki itu mencari seorang hamba sama seperti maut mencari seorang hamba gitu. Iya, itu. Pasti tepat waktu. Pasti gitu. Tepat waktu gitu. Ya kayak misalnya itu mau makan soto Kudus gitu. Enggak perlu ke Kudus sebenarnya. Di Bogor juga ada orang jualan soto Kudus. Mau makan korma nggak perlu ke Arab kita, udah Allah datengin sebenarnya pakai kurir gitu kan. Sekarang apa lagi kan gitu ya, tinggal empang atau tadi pakai kurir tadi. Iya. Allah datengin itu buat kita semua. Gitu. Jadi guru sekumpul mah tadi apa namanya udah ditungguin sama rezeki. Lagi ngajar misalnya ada misalkan gitu orang-orang seperti beliau itu telepon duit misalnya 5M nungguin disuruh tunggu aja, orang lebih mulia beliau daripada itu semua gitu. Itu karena tujuannya sudah Allah tadi. Jadi tidak takut miskin, tidak takut kaya Sufi, takutnya hanya kepada Allah. Khusyuk kan, khusyuk itu asal katanya dari khosya yaksa khusyuan, takut artinya. Iya, takutnya cuma sama Allah. Takut sama Allah tadi. Gitu apa namanya ya tadi banyak lah selain guru sekumpul orang-orang di Indonesia maupun di luar negeri itu yang ya seperti mereka itu tadi ya berdagang bermuamalah langsung kepada Allah tetap tapi apa menjalankan syariat tadi apa namanya usaha segala macam itu ya karena emang Sufi kan begitu juga, bukan berarti mereka meninggalkan dunia, tapi meninggalkan kecintaannya terhadap dunia. Dunia punya nih, ya tapi itu nggak digarasiin. Iya. Kalau kata guru saya begitu, nggak ditaruh di garasi, nggak ditaruh di hati. Nggak taruh di tangan hati. aja yang lu kasih. Iya. Jadi untuk kemaslahatan umat, ya untuk kemaslahatan umat tadi. Jadi nggak apa namanya umat tuh jadi merasakan juga. Gitu. Jadi kan diciptakan ke alam dunia ini ya. Kalau kita simpulkan dua kan, beriman kepada Allah dan khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu, kata-katanya kan umum gitu kan, untuk manusia kebaikan apa berbagi untuk manusia itu mau itu orang Nasrani, mau itu orang Yahudi, mau orang Islam, Bogor, Bogor orang Bandung misalkan gitu ya. Iya tadi rezeki itu apa
Rezeki itu seperti maut atau kematian yang mendatangi kita. Nah itu terakhir mungkin Mang Dadeng ya. Ada kisah pernah baca di buku sufi itu, di buku sufi ada seorang yang kaya raya pada saat itu. Jadi dia mulai usaha dari muda tuh, sekitar dia umur 35 atau 40, saya lupa gitu. Usahanya udah punya pertanian, punya peternakan zaman dulu itu, terus uangnya juga udah berapa ribu dirham, berapa ribu dinar lah, gitu. Kaya lah gitu. Suatu saat dia kepikiran mau istirahat selama setahun. Istirahat dulu nih setahun gitu. Mau menikmati lah gitu. Financial freedom lah. Financial freedom gitu. Pada saat hari pertama dia mau istirahat gitu, ada tamu datang gitu. Assalamualaikum gitu mungkin ya. Gitu di buku ini ceritain gitu. Waalaikumsalam. Siapa? Malaikat Ijrail. Hebat rakadan. Malaikat Ijrail bertamu. Ditanya mau ngapain? Ya ditanya malaikat Ijrail ngapain? Mau cabut nyawa. Akhirnya ya diceritakan di buku itu mau mencabut nyawa ya malaikat Ijrail itu kan. Si orangnya bilang, ya Allah, bisa kan baru mau istirahat ini, baru belum sehari, baru setengah hari mungkin gitu kan. Ngomong kan, bentar dulu apa malaikat, misalkan bentar dulu apa malaikat Ijrail ya gitu, baru juga mau istirahat ini kita, gitu, mau ngaso gitu, bentar dulu bentaran gitu. Ya mintalah barang 3 hari mah gitu. Ya nggak bisa, harus sekarang karena saya disuruh sekarang nyambut nyawa ente. Mintalah barang 3 hari atau 2 hari mah maksudnya. Spare waktu gitu, nggak bisa kan gitu. Tetap tuh dia maksa si orang itu, ya tetap nggak bisa gitu kan. Ya udah beginilah mereka dia, saya punya harta nih 20.000 dirham gitu, 20.000 dinar gitu, saya berikan untukmu gitu, saya minta 1 hari aja gitu, saya nggak butuh hartamu kata mereka Ijrail, saya butuh nyawamu. Tetap nggak bisa gitu. Si orang ini tetap juga apa namanya kekeh gitu. Kalau bahasa Sunda tuh tetap maksa tetap maksa sambil malaikat itu tuh udah narik nyawanya, nyambut nyawanya dari kaki itu. Entar lu malaikat itu entar dulu katanya. Saya minta waktu sebentar sambil ente nyambut nyawa saya pengen menuliskan wasiat katanya. Gitu. Ayo sambil sambil. Jadi kebetulan ada silet di situ, dia silet di tangannya, dia bikin wasiat gitu. Wahai orang-orang yang sedang istilahnya bekerja mencari dunia gitu kan, malaikat Ijrail itu tidak bisa dihentikan dengan apapun gitu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau di jalan Allah gitu. Kurang lebih. Jadi nggak bisa disogok sama apapun. Akhirnya nulis wasiat tuh. Nulis wasiat ya kurang lebih begitu. Intinya nggak bisa malaikat Ijrail itu kalau mati udah datang ya udah waktunya udah. Akhirnya meninggal itu. Meninggal orang itu. Enggak dikasih spare lagi. Meninggal yang culture khotimah. Culture khotimah. Ya akhirnya meninggal lah gitu. Berarti malaikat ya emang nggak bisa disogok. Ya nggak bisa. Makanya kan yang jadi pemimpin di muka bumi itu kan manusia. Memang diciptakan untuk menjadi khalifah. Iya. Kalau malaikat nggak bisa disogok, repot nanti mau ngapa-ngapain kan susah, nggak bisa nih pakai pelicin malaikat, nggak bisa disogok, ngapain tutup kasus nggak bisa ya. Jadi intinya gitu. Sufi itu orang-orang yang menuju Allah, orang-orang yang sudah bersama Allah. Disiplin dan lain sebagainya tadi lah gitu kan ya. Gitu. Jadi walaupun sufi itu ada yang berdagang, ada yang mengajar, ada yang apa namanya? Macak lah, segala macam gitu kan. Tapi tetap di jalan itu tetap. Ya, tadi banyak orang-orang yang mencontoh juga kepada Allah karena memang ya banyak jalan menuju Roma tanpa harus ikut soneta. Jadi banyak lah cara. Itulah cara sufi. Iya, kurang lebih seperti itu. Orang-orang yang bertasawuf itu kan. Jadi tidak melulu diartikan bahwa tasawuf itu tidak memiliki dunia, enggak ya. Tetap mereka itu punya dunia, cuman tidak mencintai dunia. Iya, dunia mah
ada lah gitu. Dan Biar kalau ada kali ada. Jadi tadi intinya gitu. Jadi nah, ya kurang lebih begitu dulu lah gitu. Sufi yang culture ya, Mbak. Sufi yang culture Itu bisa. Iya. Jadi kepikiran Sufi culture. Tutup aja nih. Oke. Tutup, Pak. Tutup. Mungkin sekian dulu. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.